Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Lutfiatul Jahra, Siti Saadah, Reihana, Nur Adila Nasution, dan Yulia. Baik, silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tahukah kamu, faktor utama yang mendasari pembangunan jalur kereta api pada masa kolonial Belanda adalah pengoptimalan komoditas ekspor hasil perkebunan. Akibat pembangunan jalur kereta api ini, rakyat Indonesia menderita karena dipaksa menjadi pekerja rodi. Aspek politik dan pemerintahan. A. Masa kekuasaan VOC. Saat VOC berkuasa di Indonesia, kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan di wilayah Indonesia berubah. Hal tersebut terjadi karena VOC sering ikut campur dalam proses pengangkatan raja atau putra mahkota di kerajaan. Bahkan, VOC sering menerapkan politik adu domba atau divide et impera untuk memecah belah keluarga kerajaan. B. Masa pemerintahan Republik Batak. Pada masa ini, Gubernur Jenderal Dendels menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Artinya, seluruh unsur birokrasi berada di bawah pengawasan pemerintahan kolonial Belanda yang berpusat di Batavia. Gubernur Jenderal Dendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar, atau hoofddeling yang disebut keresidenan atau residenti. Masa pemerintahan Inggris. Kebijakan Raffles. Yang pertama, menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. 2. Mempersempit ruang gerak bupati. Yang ketiga, menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa. Dan yang keempat, mengurangi peran penguasa lokal. Dampak dari kebijakannya yaitu yang pertama, menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, ruang gerak para bupati semakin sempit. Yang ketiga, rakyat memiliki kebebasan. Dan yang keempat, penguasa bumi putra tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar atas rakyat. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda berusaha menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda. Indonesia pada saat itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan melalui gagasan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica berarti penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Penyatuan wilayah Hindia Belanda tersebut baru berhasil pada tahun 1905. 2. Aspek ekonomi. Upaya bangsa Eropa menguasai sumber daya alam Indonesia menyebabkan sistem perekonomian di Indonesia berubah. Hal tersebut karena terjadi komersialisasi ekonomi dari hasil perkebunan seperti kopi, teh, kapas, tebu, dan kina semakin meningkat. Perkembangan perkebunan juga mendorong terjadinya industrialisasi. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Masa kekuasaan VOC. Dampak positif monopoli perdagangan. Yang pertama, aktivitas perdagangan dan pelayaran di wilayah Indonesia semakin ramai. Yang kedua, pedagang bumi putra dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Kemudian, dampak negatif monopoli perdagangan. Yang pertama, rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Kemudian, terjadi penurunan jumlah penduduk. Masa pemerintahan Republik Batak. Gubernur Jenderal Dendels mengubah sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Status tabah raja berubah menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Para petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Penduduk di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dikerahkan untuk membangun Groot Postweg atau Jalan Raya Pos Anyer Panarukan pada tahun 1808
sampai 1809. Masa pemerintahan Inggris. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Hal tersebut membuat pemerintah Inggris mendapat penghasilan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintah. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain sistem tanam paksa, sistem perekonomian pada masa pemerintahan kolonial Belanda didukung oleh perkembangan modal untuk menghidupkan sektor perkebunan di Indonesia. Untuk meningkatkan hasil industri agraris, pemerintahan kolonial Belanda menyewa tanah pertanian milik petani dan juga menyewakan tanah pertanian kepada pihak swasta. Perkembangan kegiatan perekonomian saat itu juga didukung oleh perkembangan perbankan. B. Dampak dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan. 1. Bidang sosial. A. Lunturnya feodalisme. Sistem feodal telah ada sejak masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan adanya tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Meskipun kekuasaan para bangsawan berkurang karena digantikan oleh kekuasaan politik pemerintah kolonial, budaya feodal masih dilestarikan dalam struktur sosial pada masa itu. B. Berkembangnya stratifikasi sosial. Berkembangnya stratifikasi sosial pada masa kolonial Belanda, status sosial masyarakat yang berdasarkan pada kepemilikan tanah mulai mengalami perubahan. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial masyarakat diatur menurut Hukum Ketatanegaraan tahun 1927. Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan tahun 1927, kelompok masyarakat dikategorikan sebagai berikut. 1. Golongan atas yang terdiri atas orang-orang Eropa. 2. Golongan timur asing, Tionghoa, Arab, dan India. 3. Golongan bumi putra yang terdiri atas bangsa Indonesia asli. Golongan bumi putra dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu lapisan atas yang terdiri atas para bangsawan dan kerabat istana. 2. Lapisan menengah, yaitu para petani kaya, pedagang kecil dan menengah, serta pegawai. 3. Lapisan bawah, yaitu rakyat jelata yang hidup di perdesaan dan merupakan penduduk mayoritas. C. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Dari tahun 1400 hingga 1800, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 0,1 sampai 0,2% yang disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Perpindahan penduduk disebabkan oleh kebijakan tanam paksa dan alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan perkebunan besar. 2. Aspek budaya. A. Perkembangan agama Nasrani. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia, seperti halnya penyebaran agama lainnya seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam penyebaran agama Kristen juga terjadi sinkretisme atau praktik percampuran antara agama Kristen dan kepercayaan lokal. B. Perkembangan seni arsitektur. Bangsa Eropa membangun kantor dagang atau feitoria yang berfungsi mengatur kegiatan perdagangan serta menjadi benteng pertahanan. Selanjutnya, mereka mulai membangun kota-kota penting seperti Batavia, Semarang, dan Makassar. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah gaya Napoleon klasik. C. Perkembangan seni sastra. Selain karya sastra berupa buku, pada masa penjajahan bangsa Eropa berkembang karya sastra yang ditulis dalam bentuk artikel, yang diterbitkan melalui surat kabar dan majalah. D. Perkembangan seni musik. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenal masyarakat Indonesia. E. Perkembangan surat kabar. Pada 1744, pemerintah Belanda melakukan percobaan pertama untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Bataviace Nouvelles. Pada 1809, Gubernur Jenderal Daendels membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah yang menjelaskan prioritas isi surat kabar, yaitu iklan, pengumuman dokumen publik dari pemerintah, dan pengumuman tambahan lainnya. 3. Aspek pendidikan. Pada akhir abad 19, pemerintahan kolonial Belanda mulai mengurangi praktik eksploitasi disebut politik etis. A. Berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia. School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia.
merupakan salah satu sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Banyak sekolah dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia. Selain sekolah resmi yang disediakan pemerintah kolonial Belanda, terdapat sekolah yang didirikan oleh kaum intelektual Bumiputra. B. Lahirnya golongan terpelajar. Pendidikan telah menghasilkan ide-ide dan pemikiran menuju kemajuan dan usaha untuk membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan dan kolonialisme Belanda. Pendidikan yang dikenal Belanda mendorong para pemuda Indonesia terlibat dalam organisasi dan perlahan mengetahui arti berpolitik. Kami akhiri, semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.